Efek pernyataan anak SBY bikin Mahfud MD dan Muldoko terpojok. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Kita ini bukan orang baru di politik. Saya sejak partai ini mulai dibangun, saya ada di sana. Saya tadi kemarin mengatakan bahwa kalau orang mengatakan ini adalah kudeta, saya kurang paham cara berpikir dia. Sejauh mana dia menamakan sebuah kudeta di partai politik dengan kudeta seperti tentara Myanmar melakukan kudeta di Myanmar gitu ya. Ya, ini harus dilihat bukan sebagai masalah yang kecil, bukan masalah sepele, bukan hanya masalah internal partai ya. Ini kan kita sudah tahu yang kita permasalahkan sebenarnya adalah intervensi dari kekuatan di luar Demokrat ya. Yang ingin, katakanlah, kalau tadi disampaikan oleh Bang Mark, KLB satu hal yang luar biasa, bukan suatu hal yang luar biasa, betul, tetapi kan sebenarnya kan yang kita permasalahkan mekanismenya tidak ditempuh gitu. Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi. Ini persoalan politik, tidak ada kudeta di sana, yang adalah ketidakpuasan sekelompok orang dan mengakibatkan akan terjadinya KLB. Itu kongres luar biasa, bukan kudeta. Jangan terlalu jauh berpikir seperti orang yang baru masuk ke dunia politik 2-3 hari atau 2-3 bulan yang lalu. Pak Muldoko seharusnya menempuh ya, kalau memang ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat dan kemudian maju 2024, silahkan, tapi kan harus ada mekanisme ditempuh, ya itu yang tidak dilakukan. Semua ya yang ditemui ya kader-kader aktif kami yang punya hak suara itu kan sebenarnya itu dijebak gitu. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan. Bukan bicara ngopi-ngopi seperti Pak Muldoko sampaikan, ngopi-ngopi apa salahnya? Ngopi-ngopi nggak masalah, tapi ketika menyampaikan bahwa ada keinginan untuk secara konstitusional ya, tidak melewat mekanisme KLB yang resmi, terus kemudian menjadi ketua umum partai dan seterusnya, ada uang terlibat di situ, ada Nazarudin juga terlibat di situ. Teman-teman, saya ingin ingatkan, kalau memang niatnya baik ya, tidak mungkin akan bekerja sama juga teman-teman yang kader-kader mantan kader ini dengan kader yang sudah kita pecat karena kasus korupsi. Bagaimana hasilnya bisa baik kalau bisa bekerja sama dengan orang yang tidak baik? Itu poin kita ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini masalah, jangan juga direduksi ya, jadi masalahnya soal internal, sepele, biasa. Jangan. Saya ingatkan bahwa kenapa kita harus terus mengemphasize ini harus pembelajaran. Ini bukan hanya masalah kedaulatan partai yang sah dan konstitusional dilindungi oleh undang-undang ya, ingin diintervensi dengan cara-cara yang tidak wajar di luar konstitusi, tetapi juga ini sebenarnya intervensi dan ini juga pengambil alihan demokrasi gitu. Efek pernyataan anak SBY bikin Mahfud MD dan Muldoko Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tentang kudeta Partai Demokrat akhirnya menyeret Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala KSP Muldoko. Melihat hal itu, Mahfud MD langsung membantahnya lewat cuitan di akun Twitter @muhmahfudmd. Ada isu aneh. Dikabarkan beberapa menteri termasuk Menko Polhukam Mahfud MD merestui Kepala KSP Muldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB, kata Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan, dirinya kaget lantaran tak pernah berbicara terkait hal itu pada Muldoko maupun pada orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui, tegasnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melanjutkan, aksi kudeta kepemimpinan partai sulit dilakukan di era keterbukaan demokrasi saat ini. Ia juga menambahkan bahwa jabatan Menko Polhukam yang dipegangnya tidak akan bisa dan tidak laku untuk merestui tindakan-tindakan semacam itu. Yang penting internal partai sendiri solid, ujar Mahfud MD. Sebelumnya, AHY blak-blakan menyebut orang dekat di lingkaran Presiden Jokowi berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Gerakan politik mereka untuk menggantikan posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat dilakukan oleh kelompok di lingkaran Presiden Jokowi.
tegas AHY dalam konversi pers. Selain itu, AHY juga mengatakan gerakan tersebut turut menggandeng pengurus Partai Demokrat yang masih aktif dan mantan pengurus yang sudah tidak aktif. AHY mencium gelagat upaya menggelar kongres luar biasa dengan mengait suara secara senyap terhadap kader aktif. Nantinya, hasil dari kongres luar biasa tersebut akan memunculkan ketua umum baru. Sementara itu, pakar politik Syaiful Mujani turut mengomentari isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Menurut Syaiful, jika Muldoko memang benar-benar berniat untuk mengkudeta AHY, seharusnya dia terlebih dahulu bergabung dengan Partai Demokrat. Syaiful menyebut, Muldoko dapat dengan mudah mempengaruhi kader lainnya, andai kata dia menjadi salah satu bagian dari Partai Demokrat. Efek bola liar pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, tentang kudeta Partai Demokrat akhirnya menyeret Menko Polhukam, Mahfud MD, dan Kepala KSP Muldoko. Melihat hal itu, Mahfud MD langsung membantahnya lewat cuitan di akun Twitter @muhmahfudmd. Ada isu aneh. Dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Muldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB, kata Mahfud MD. Mahfud MD menjelaskan, dirinya kaget lantaran tak pernah berbicara terkait hal itu pada Muldoko maupun pada orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui, tegasnya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini melanjutkan, aksi kudeta kepemimpinan partai sulit dilakukan di era keterbukaan demokrasi saat ini. Ia juga menambahkan bahwa jabatan Menko Polhukam yang dipegangnya tidak akan bisa dan tidak laku untuk merestui tindakan-tindakan semacam itu. Yang penting internal partai sendiri solid, ujar Mahfud MD. Sebelumnya, AHY blak-blakan menyebut orang dekat di lingkaran Presiden Jokowi berupaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Gerakan politik mereka untuk menggantikan posisi Ketua Umum DPP Partai Demokrat dilakukan oleh kelompok di lingkaran Presiden Jokowi, tegas AHY dalam konversi pers. Selain itu, AHY juga mengatakan gerakan tersebut turut menggandeng pengurus Partai Demokrat yang masih aktif dan mantan pengurus yang sudah tidak aktif. AHY mencium gelagat upaya menggelar kongres luar biasa dengan mengait suara secara senyap terhadap kader aktif. Nantinya, hasil dari kongres luar biasa tersebut akan memunculkan ketua umum baru. Sementara itu, pakar politik Syaiful Mujani turut mengomentari isu kudeta Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Menurut Syaiful, jika Muldoko memang benar-benar berniat untuk mengkudeta AHY, seharusnya dia terlebih dahulu bergabung dengan Partai Demokrat. Syaiful menyebut, Muldoko dapat dengan mudah mempengaruhi kader lainnya, andai kata dia menjadi salah satu bagian dari Partai Demokrat. Bukan bicara ngopi-ngopi seperti Pak Muldoko sampaikan, ngopi-ngopi apa salahnya? Ngopi-ngopi nggak masalah, tapi ketika menyampaikan bahwa ada keinginan untuk secara konstitusional ya, tidak melewat mekanisme KLB yang resmi, terus kemudian menjadi ketua umum partai dan seterusnya, ada uang terlibat di situ, ada Nazarudin juga terlibat di situ. Teman-teman, saya ingin ingatkan, kalau memang niatnya baik ya, tidak mungkin akan bekerja sama juga teman-teman yang kader-kader mantan kader ini dengan kader yang sudah kita pecat karena kasus korupsi. Bagaimana hasilnya bisa baik kalau bisa bekerja sama dengan orang yang tidak baik? Itu poin kita ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini masalah, jangan juga direduksi ya. Jadi masalahnya soal internal, sepele, biasa. Jangan. Saya ingatkan bahwa kenapa kita harus terus mengemphasize ini harus pembelajaran. Ini bukan hanya masalah kedaulatan partai yang sah dan konstitusional dilindungi oleh undang-undang ya, ingin diintervensi dengan cara-cara yang tidak wajar di luar konstitusi, tetapi juga ini sebenarnya intervensi dan ini juga pengambil alihan demokrasi gitu. Efek pernyataan anak SBY bikin Mahfud MD dan Muldoko terpojok. Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan
kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Kita ini bukan orang baru di politik. Saya sejak partai ini mulai dibangun, saya ada di sana. Saya tadi kemarin mengatakan bahwa kalau orang mengatakan ini adalah kudeta, saya kurang paham cara berpikir dia. Sejauh mana dia menyamakan sebuah kudeta di partai politik dengan kudeta seperti tentara Myanmar melakukan kudeta di Myanmar gitu ya. Ya, ini harus dilihat bukan sebagai masalah yang kecil, bukan masalah sepele, bukan hanya masalah partai ya. Ini kan kita sudah tahu yang kita permasalahkan sebenarnya adalah intervensi dari kekuatan di luar Demokrat ya, yang ingin katakanlah kalau tadi kan sampaikan oleh Bang Mat, KLB satu hal yang luar biasa, bukan suatu hal yang luar biasa, betul, tetapi kan sebenarnya kan yang kita permasalahkan mekanismenya tidak ditempuh gitu. Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi. Ini persoalan politik, tidak ada kudeta di sana. Yang adalah ketidakpuasan sekelompok orang dan mengakibatkan akan terjadinya KLB. Itu kongres luar biasa, bukan kudeta. Jangan terlalu jauh berpikir seperti orang yang baru masuk ke dunia politik 2-3 hari atau 2-3 bulan yang lalu. Pak Muldoko seharusnya menempuh ya, kalau memang ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat dan kemudian maju 2024 silahkan, tapi kan harus ada mekanisme ditempuh ya, itu yang tidak dilakukan. Semua ya yang ditemui ya kader-kader aktif kami yang punya hak suara itu kan sebenarnya itu dijebak gitu. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan. Bukan bicara ngopi-ngopi seperti Pak Muldoko sampaikan, ngopi-ngopi apa salahnya? Ngopi-ngopi nggak masalah, tapi ketika menyampaikan bahwa ada keinginan untuk secara konstitusional ya, tidak melewat mekanisme KLB yang resmi, terus kemudian menjadi ketua umum partai dan seterusnya, ada uang terlibat di situ, ada Nazarudin juga terlibat di situ. Teman-teman, saya ingin ingatkan, kalau memang niatnya baik ya, tidak mungkin akan bekerja sama juga teman-teman yang kader-kader mantan kader ini dengan kader yang sudah kita pecat karena kasus korupsi. Bagaimana hasilnya bisa baik kalau bisa bekerja sama dengan orang yang tidak baik? Itu poin kita ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini masalah, jangan juga direduksi ya, jadi masalahnya soal internal, sepele, biasa. Jangan. Saya ingatkan bahwa kenapa kita terus mengemphasize ini harus pembelajaran. Ini bukan hanya masalah kedaulatan partai yang sah dan konstitusional dilindungi oleh undang-undang ya, ingin diintervensi dengan cara-cara yang tidak wajar di luar konstitusi, tetapi juga ini sebenarnya intervensi dan ini juga pengambil alihan demokrasi gitu.